Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, karena ini adalah pertemuan pertama setelah bulan Ramadan, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal kebaikan yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk kembali beribadah, ya, untuk kembali diberikan kesempatan beramal soleh di bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bab yang ke-15 dari kitab ayat-ayat ahkam, yaitu menjauhi istri pada waktu haid, ya, yang mungkin pada pertemuan yang lalu tidak datang, nanti bisa lihat kajiannya, ya, karena memang direkam, ya, ada di channel YouTube Masjid Al-Hidayah, ya, nanti bisa dilihat di situ. Nah, hari ini kita insyaallah melanjutkan ke bab yang ke-16, yang tema besarnya adalah larangan sering bersumpah, ya. Dan ini adalah tadabbur dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surat Al-Baqarah ayat 224 sampai 227, di mana di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un 'alim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Nah, ini dari ayat 224 sampai 227 dalam surat Al-Baqarah. Jadi ini menjelaskan tentang sumpah, Pak, ya. Dan secara umum ini ada larangan sering bersumpah. Wala taj'alullaha 'urdah, kata Allah, ya, li aymanikum. Jangan kalian jadikan nama Allah itu sebagai penghalang. Jadi urdah itu artinya penghalang. Penghalang untuk apa? Ya, jangan kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu, ya, sebagai penghalang. Jadi aiman itu artinya sumpah. Antabarru wa tattaqu, untuk berbuat kebajikan.
untuk berbuat ketakwaan, ya, dan juga menciptakan kedamaian di antara manusia. Sesungguhnya ya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kalau kita lihat sebab turun ayat ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini terkait dengan apa yang menjadi kebiasaan atau perbuatan sebagian para sahabat. Jadi dulu pernah ya disebutkan di dalam riwayat, ada sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah namanya. Jadi Abdullah bin Rawahah ini beliau bersumpah untuk tidak apa? Untuk tidak masuk ke rumah rekannya, ya, yang bernama Bashir bin Nu'man. Kata dia tidak akan mau berbicara dengannya dan tidak akan berdamai atas perselisihannya, ya. Nah, bahkan setiap ya dia mendapatkan nasihat dari sahabat-sahabat yang lain, ya, agar apa? Agar dia mau berbuat baik kepada Bashir, agar dia mau kembali berkunjung ke rumah Bashir, ya. Maka dia mengatakan apa? Kepada sahabatnya yang lain, aku sudah terlanjur bersumpah dengan nama Allah untuk tidak berbuat, ya, untuk tidak berbuat yang baik tentunya, ya, karena itu tidak halal bagiku untuk berbuat baik karena sumpahku ini, katanya, ya. Jadi dia sudah bersumpah untuk tidak masuk ke rumah Bashir, tidak mau berbicara, tidak mau berdamai dengannya dari perselisihan ya di antara keduanya. Ya, maka ketika dinasehati oleh rekannya yang lain, kenapa kamu tidak mau berbuat baik kepadanya? Kemudian kenapa kamu tidak mau datang ke rumahnya? Kenapa kamu tidak mau berdamai dengannya? Nah, kata dia apa? Aku sudah terlanjur bersumpah, nah, gitu. Ya. Maka turunlah firman Allah yang kita bacakan tadi, surat Al-Baqarah ayat 224. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan kamu jadikan ya nama Allah itu ya sebagai sumpah untuk menghalangi kamu melakukan kebaikan. Kan tadi menyambung silaturahim, datang ke rumah rekan, dan kemudian saling berdamai. Nah, ini kan kebaikan, kan? Kebaikan. Nah, ketika dia bersumpah untuk tidak datang ke rumah saudaranya, untuk tidak mau berdamai dengan saudaranya, berarti apa? Dia sudah menjadikan nama Allah itu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Dan itu tercela, gitu. Ya. Dia bersumpah, gitu. Makanya jangan apa Pak? Jangan sering bersumpah. Kalaupun sudah bersumpah seperti Abdullah bin Rawahah ini, maka apa? Ya harus segera dibatalkan, gitu. Dibatalkan. Ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, sedikit terkait dengan sumpah. Kalau di dalam bahasa Arab memang ada huruf sumpah, gitu. Ya. Seperti apa? Waw, ba, ta, gitu. Ya, makanya kalau ada orang mengatakan wallahi, ya, dia sudah bersumpah tuh. Wallahi, aku tidak melakukannya. Berarti apa? Demi Allah, aku tidak melakukannya. Atau tallahi, tallahi pakai ta. Nah, itu huruf qasam juga, huruf sumpah. Atau satu lagi apa? Ba, ballahi, 3 huruf. Ya. Nah, kalau orang Arab ini kadang-kadang memang sering, Pak, dia mengatakan wallahi. Nah, ya. Nah, itu bagaimana? Apakah itu sumpah yang dianggap sesuatu yang dilarang, sumpah yang dianggap tercela, gitu ya? Atau sumpah yang berdosa? Ya, walaupun itu tercela, tapi ada nanti sumpah yang tidak berdosa, gitu. Ya, kalau itu diucapkan tanpa apa, Pak? Tanpa hadir niat di hati, tanpa hadir azam di hati.
Kan ada kalau kita ke pasar di Arab itu, khususnya ketika saya di Mesir dan di Sudan, orang-orang di pasar, orang-orang di jalan itu kayaknya gampang banget ngomong wallahi gitu. Ya, kalau kita mungkin sering ngomong demi Allah gitu ya. Dikit-dikit demi Allah. Ya, karena nggak pakai wow di sini ya. Berarti huruf qasam di Indonesia apa, Pak? Demi gitu ya. Demi Allah gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat mereka sering gitu. Tapi kalau di kampus-kampus orang yang sudah paham tentang larangan bersumpah gitu ya. Ya maksudnya sering-sering bersumpah itu bukan sesuatu yang terpuji, jarang kita dengar. Tapi kalau di pasar wallahi gampang. Maka disebutkan di ayat selanjutnya, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Ya, akan tetapi apa? Allah menghukum kamu karena niat yang terkandung di dalam hatimu. Jadi kalau sumpah tadi tidak ada niat di hati karena terbiasa gitu. Terbiasa ngomong wallahi, akhirnya apa? Dikit-dikit jadi wallahi. Nah, ini tidak dihukum oleh Allah, tidak berdosa dia. Tetapi itu perbuatan tercela gitu. Artinya apa? Adabnya nggak bagus gitu. Adabnya nggak bagus. Makanya kalau di dalam istilah Arab itu kita sering temukan ada syair-syair yang mencela orang yang sering bersumpah. Ya, dikit-dikit wallahi. Ah, ini ketahuan ya, berarti ini tipe orang yang kurang apa, Pak? Kurang beradab gitu kira-kira. Dikit-dikit demi Allah. Ini ketahuan, ini nggak bagus nih orang ini gitu. Walaupun dia belum tentu berdosa. Karena apa? Bisa jadi ketika dia mengatakan demi Allah, dia tidak ada apa, Pak? Tidak ada azam di hatinya. Dia memang tidak benar-benar berniat ingin bersumpah. Tapi karena terbiasa tadi, akhirnya apa? Sering keluar kalimat itu. Wallahi. Ya, wallahi. Ini murah kok, wallahi murah katanya gitu. Wallahi bagus gitu kan. Padahal itu cuma apa? Cuma omongan dia tanpa diniatkan untuk bersumpah demi Allah. Ya, ini tidak berdosa, tapi itu termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Ya, itu berarti menunjukkan orangnya kurang beradab sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sering-sering bersumpah ya, walaupun itu tidak ada niat di dalam hati ya. Nah, terkait dengan sumpah juga perlu diketahui, boleh nggak bersumpah atas nama selain Allah? Ya, misalnya demi matahari gitu, demi ayah dan ibuku, demi apa lagi, Pak? Nah, kalau di Indonesia biasanya demi apa lagi? Kalau Allah Ta'ala kan, kalau di dalam Al-Quran kan sering kita temukan kan, wadduha wasyamsi wadduhaha misalnya kan, wal fajr gitu kan. Habis itu bahkan ada Allah bersumpah dengan namanya sendiri, tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik. Ya, artinya Allah bersumpah kan demi waktu fajar, demi waktu duha. Itu kan sumpah Allah itu, wallahi demi waktu duha. Ya. Wal fajr, demi waktu fajar. Ya, demi matahari. Wal qamari idza talaha, demi bulan gitu. Nah, bagi kita boleh nggak mengatakan wal fajr, aku tidak ambil gitu. Wal fajr aku tidak ambil. Gimana, Pak? Boleh nggak manusia bersumpah dengan makhluk Allah? Boleh nggak? Atau demi ibuku, demi ayahku, demi Nabi Muhammad SAW. Ya kan ada kan orang kalau sudah nggak dipercaya akhirnya sampai mengatakan demi Allah, demi Nabi Muhammad lagi katanya gitu. Boleh nggak, Pak? Nah, ini disebutkan oleh para ulama sesuatu yang mengandung unsur syirik namanya. Jadi orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, sama saja dia sudah menyekutukan Allah. Karena bersumpah itu hanya boleh dengan
Hanya boleh dengan nama Allah saja. Nggak boleh bersumpah dengan makhluknya Allah Ta'ala. Ya, makanya hati-hati Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan sampai ketika ingin dipercaya orang sampai kemudian mengatakan demi ayah dan ibuku, demi kakek nenekku gitu. Atau demi Nabi Muhammad SAW sekalipun. Tidak dibolehkan. Yang dibolehkan apa? Cuma mengatakan demi Allah, ya. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian apa firman Allah selanjutnya? Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Nah, bagi orang yang menghila istrinya harus menunggu 4 bulan. Karena jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini lilladzina yu'luna min nisaihim. Apa maksudnya, Pak? Bagi orang yang menghila istrinya. Apa arti ngila? Ya. Ya'luna. Oh, yu'luna. Yu'luna apa artinya? Yu'luna masdarnya itu ila. Jadi ila itu secara bahasa artinya apa? Yu'luna ya, atau ila secara bahasa artinya itu sumpah. Secara bahasa. Jadi makanya di sini diartikan apa? Bagi orang yang menghila istrinya. Ini tidak disebutkan langsung. Harusnya apa? Harusnya bagi orang yang menyumpahi istrinya, yang bersumpah. Jadi secara istilah ila itu sumpah atau dia bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya. Ya, orang yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya. Ya kan ada mungkin karena marah gitu ya. Ya, pokoknya mulai sekarang nih aku bersumpah nih demi Allah, aku nggak akan masuk kamarmu lagi. Ada nggak? Gara-gara pas diajak mungkin ngeyel gitu istrinya kan ada kan lagi butuh-butuhnya misalnya diajak, wah kata istrinya aku mau pergi dulu gitu kan. Atau aku mau apa Pak? Padahal kan kalau istri diajak walaupun dia sedang di dapur katanya suruh apa? Suruh penuhi Pak. Walaupun sedang di atas punggung kuda, dia mau pergi nih di atas punggung kuda, dia harus tunda bepergiannya. Ya, gitu tuh istri begitu. Oke, kalau ada istri-istri di sini, kalau ada yang diajak oleh suaminya, apapun keadaannya, jangan pakai alasan. Harus apa? Bisa jadi pas diajak dia lagi naik kendaraan kan, dia mungkin belum baca hadis gitu. Kan kalau hadis itu kalau misalnya istri diajak, walaupun dia mau pergi nih, udah naik kuda, gitu kan, turun gitu. Harus apa? Melayani suaminya gitu. Itu kalau istri solehah begitu. Tapi kalau istri sekarang gimana Pak? Sabar, nanti kalau aku udah pulang nanti. Kalau sudah pulang beda lagi hasratnya kan. Karena hasrat itu kan Masya Allah kan. Ya, nanti pula dilampiaskan ke tempat lain kan. Ya, gara-gara mana? Bisa jadi, ya sudah aku bersumpah aku nggak akan mau ngajakmu lagi. Aku nggak akan mau berhubungan denganmu lagi. Nah, itu ini maksud dengan ila menurut syariat Pak. Maka lilladzina yu'luna min nisaihim, orang-orang yang bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya, dia harus menunggu, dan istrinya juga harus menunggu 4 bulan. Hati-hati Pak. Ya. Jadi dikasih waktu 4 bulan. Tapi kalau misalnya dia nggak mau nunggu suaminya mau balik cepat-cepat, fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau dia mau kembali cepat-cepat, ya artinya baru sehari disumpahi, besok udah mau mengajak lagi gitu. Namanya laki-laki banyak. Ya, besok udah mau ngajak lagi. Boleh nggak? Membatalkan sumpahnya, dan membatalkan sumpah nanti ada apa Pak? Ada kafarat namanya. Ya, jadi membatalkan sumpah itu ada kafarat. Ya, seperti tadi Abdullah bin Rawahah kan,
Kan dia nggak mau tadi ke rumah si Bashir bin Nu'man tadi. Ya kan disuruh batalin sama sahabat-sahabatnya. Karena kenapa kamu menjadikan nama Allah sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan? Maka ketika dia kemudian membatalkan sumpahnya, ada kafarat. Apa kafarat sumpah? Nah, kafarat sumpah nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Nah, itu kafarat sumpah. Di antaranya di situ disebutkan apa? Kafarat sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang standar. Ya, kalau makanan standar orang Indonesia hari ini ya nasi padang lah Pak ya. Nah, jadi kalau sudah bersumpah ingin batalin sumpah, ya udah beli aja nasi padang 10 bungkus, lah cari orang miskin. Ya, atau beri dia pakaian 10 orang pakaian orang miskin. Ya, ada sekarang itu gampang kan, yang pakaian standar ada apa namanya? 35 serba 35.000. Itu kan baik. Enggak usah ke mall gitu. Ya, atau apa? Atau tahrirur raqabah, membebaskan budak. Tentu sekarang enggak ada budak ya. Ya, kalau dulu itu kalau ada budak bebaskan budak. Atau yang ketiga apa? Yang ketiga itu puasa 3 hari. Nah, puasa 3 hari. Boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Ya, artinya apa? Puasa 3 hari. Nah, itu kafarat sumpah. Nah, tadi kalau sudah bersumpah untuk meninggalkan istrinya, tidak mau melayani, tidak mau berhubungan dengannya, tapi baru seminggu atau baru 2 hari sudah kangen lagi gitu. Berarti apa? Nah, laksanakan apa namanya? Kafarat gitu ya. Makanya udahlah kalau memang marahnya sesaat ya, nggak ada niat gitu kan, nggak ada niat memang yang sebenarnya untuk menjauhi istri, ya udah nggak usah bersumpah lah Pak ya. Ya. Tapi ada memang orang yang menggila istri itu ada Pak. Dan itu menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Jadi orang jahiliyah dulu ketika dia ingin menyakiti istrinya, ketika dia ingin membuat istrinya tersiksa, ya, maka dia ilah, dia sumpah itu, aku nggak akan mau menyetubuhimu lagi, aku tidak akan masuk kamarmu lagi. Dan itu berlaku bahkan kadang setahun 2 tahun, sehingga istri itu menjadi apa Pak? Menjadi terkatung-katung, kan gitu kan? Dia tidak diceraikan, dia juga tidak Pak? Tidak digauli. Gimana Pak kira-kira kalau istri tidak diceraikan, tidak juga digauli, gimana? Ada ibu-ibu nggak di sini? Hah? Galau Pak, galau. Kalau setahun gimana? Stres kan? Ya. Kalau 2 tahun, tambah stres lagi wanita Pak. Mungkin kalau bapak-bapak enak, ngilak yang satu bisa ke yang kedua kan? Apalagi dulu minimal 4 kan? Maksimal 4 kan? Ngilak yang satu dia masih bisa ya, yang sama yang kedua, sama yang ketiga, sama yang keempat. Cuma kalau bapak-bapak sekarang kalau ngilak sekarang ya susah Pak ya. Mau kemana kita ya Pak ya? Pakai jangan sembarang ngilak Pak ya. Ya, kalau dulu mungkin enak, tapi wanita itu nggak bisa Pak, karena dia nggak bisa cari yang lain. Ya hukum Islam memang begitu. Kecuali kalau kamu nggak mau pakai hukum Islam, artinya mau menjadi agama lain, itu beda lagi kan. Seorang wanita ketika dia sudah menerima itu sebagai suaminya, maka dia harus setia dengan suaminya. Nggak ada istilah kalau ada laki-laki ada poligami, kalau sekarang ada pemaksaan apa namanya? Ada pemaksaan poliandri namanya. Nggak ada itu bukan syariat Islam itu. Ya, mau diilah, mau disumpahi atau tidak, pokoknya dia harus sabar gitu. Ya, di masa jahiliyah dulu begitu diilah bisa berlaku setahun, bisa berlaku 2 tahun. Makanya Allah Subhanahu wa taala kasih apa Pak? Kasih solusi, Pak. Kasih solusi. Subhanallah ya. Kata Allah kalau memang suami mengilah istrinya, bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya, batasnya cuma 4 bulan. Batasnya 4 bulan. Enggak boleh lebih dari 4 bulan. Ya. Dan subhanallah, ada penelitian yang dilakukan oleh Umar, memang wanita itu batas kesabaran maksimal itu 4 bulan, Pak. Masya Allah ya, Allah Ta'ala tahu. Ya memang tahu ya, memang Allah yang menciptakan manusia. Bagaimana mungkin Allah nggak tahu ya.
Tapi Umar bin Khattab itu pernah buat klarifikasi dari apa yang menjadi kepribadian wanita, ya. Disebutkan di dalam riwayat itu, ketika itu Umar bin Khattab pernah pernah, kalau bahasa kita itu pernah belusukan lah, gitu ya. Karena belusukan itu apa namanya, Pak? Jalan-jalan melihat keadaan rakyat, ya. Ya itu belusukan, Pak, ya? Hah? Apa namanya? Kalau jalan-jalan melihat keadaan rakyat, belusukan lah, ya, belusukan. Ya. Cuma belusukan dulu nggak bawa kamera, itu saja bedanya. Ya, bahkan nggak tahu gitu, orang yang didatangi nggak tahu kalau yang datang itu adalah Umar gitu. Ya, kalau sekarang beda, Pak, ya. Emang belusukannya seperti Umar, jalan-jalan gitu kan, ketemu rakyat. Tapi tidak rahasia, gitulah kira-kira, ya. Keren kan kalau tiba-tiba ada Pak Jokowi gitu kan, pakai shawl begini kan, pakai jubah gitu kan. Ya, sholat di samping antum gitu kan. Nah, bisa jadi antum nggak kenal tuh, karena Pak Jokowi kan jarang kelihatan pakai jubah kan. Ya, nggak kenal. Tiba-tiba assalamualaikum, kayak Jokowi nih kayaknya gitu kan. Ya, keren juga kalau begitu, ya. Tapi belum, Pak, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Umar itu pernah belusukan, disebutkan dalam riwayat, ya, dan ditulis juga di dalam kitab ini. Nah, ketika Umar sedang belusukan itu, ya, di malam hari, kemudian beliau mendengar apa, Pak? Mendengar seorang perempuan melantunkan bait-bait syair. Ya. Karena memang dulu, ya, di zaman Rasulullah SAW masih hidup kan, mengungkapkan perasaan kadang memang dengan syair gitu, ya, dengan syair. Maka terdengar seorang wanita mengatakan apa? Ya, syair yang artinya betapa panjang malam ini katanya. Dan suasananya semakin gulita. Ketahuan, Pak, ya? Gimana keadaan di malam hari? Kalau sudah katain malamnya panjang, berarti apa? Sedang apa, Pak? Sedang galau kayaknya nih, ya. Hingga membuatku tidak bisa tidur. Adakah kekasih yang membuatku dapat bercumbu dengannya? Berarti apa? Ketahuan nih, wanita ini sedang tidak ada apa? Tidak ada yang ngawani dia malam itu. Adakah kekasih yang membuatku dapat bercumbu dengannya? Demi Allah, kata dia, seandainya bukan karena Allah, tanpa ada sesuatu pun yang lain, niscaya ranjang ini akan bergoyang sisi-sisinya. Ketahuan kan maknanya apa? Dan kemudian dia katakan, rasa takut kepada Tuhanku dan malu membuatku mengurungkan niatku. Ya, juga penghormatan kepada suamiku agar istrinya tidak mengalami perbuatan tercela. Ya, sehingga tidak jadi ranjang apa? Ranjang bergoyang sisi-sisinya. Jadi dulu rumah memang bukan rumah sekarang, Pak. Kalau dulu rumah itu kan enggak kedap suara, Pak, ya. Ya, jadi kalau Umar di luar itu ada orang yang bersyair, ketahuan tuh, kedengaran. Maka apa yang terjadi, Pak? Pada keesokan harinya, Umar pun bertanya tentang perempuan itu, di mana suaminya? Nah, di mana suaminya? Kenapa dia sampai galau begitu, ya? Maka orang-orang menjawab, wahai Amirul Mukminin, engkau mengirimnya ke Irak. Jadi Umar apa namanya? Umar bin Khattab nggak tahu rumah itu adalah salah satu pasukannya yang dikirim ke Irak. Wajar, Pak, pemimpin kadang nggak tahu rumah prajurit di mana. Wajar itu. Apalagi sekarang, Pak, ya. Ya. Apalagi kata ada kemarin calon presiden, ada prajurit yang nggak punya rumah katanya. Benar, Pak, ya? Nah, ini wajar. Jadi Umar bin Khattab nggak tahu kalau itu adalah istri dari satu pasukan yang dikirim ke Irak. Ya. Maka kemudian apa? Ia pun memanggil kaum perempuan dan menanyakan kepada mereka tentang perempuan. Nah, jadi Umar bin Khattab kemudian mengumpulkan wanita-wanita
untuk kemudian membicarakan tentang perempuan. Ya, apa yang dibicarakan? Di sini disebutkan berapa lama ya perempuan itu dapat bersabar dari suaminya. Nah, ini apa namanya, tema ketika berkumpul dengan wanita. Berapa lama perempuan itu dapat bersabar dari suaminya? Ya, maka kemudian apa? Ada yang menjawab di antara perempuan itu, 1 bulan kami sabar, 1 bulan. 1 bulan. Artinya apa? Kalau ditinggal suami 1 bulan, kami biasa saja. Makanya bapak-bapak yang ninggalin istri sebulan, nah itu masih tenang, Pak, tenang. Ya, dia belum terlalu gelisah. Mungkin dia gak akan baca syair ini gitu, tenang aja gitu. Ya. Nah, ada yang mengatakan apa? 2 bulan, 2 bulan. Ada yang mengatakan 2 bulan. Ya. Dan kesabarannya akan berkurang selama 3 bulan. Nah, jadi 2 bulan masih sabar. Tapi kalau sudah 3 bulan, kesabarannya sudah mulai apa, Pak? Mulai goyang. Nah, ini bisa-bisa nih sebentar lagi syair itu akan dibacain sama dia gitu. Ya, 3 bulan sudah mulai kurang. Dan kemudian apa? Disebutkan sementara dalam kurun waktu 4 bulan, kata mereka, kalau sudah 4 bulan maka kesabaran wanita itu habis. Kesabaran wanita itu habis. Kalau yang sudah ninggalin 4 bulan belum pulang, Pak, besok langsung pulang, Pak. Ya, karena ada juga kan di Jakarta istrinya di mana, Pak? Istrinya daerah gitu. Bahkan ada juga yang sampai ke luar negeri gitu kan. Istrinya ditinggal di Indonesia. Sudah 4 bulan belum pulang-pulang. Segera pulang sekarang. Segera pulang, segera. Ya. Dan kemudian Umar pun menetapkan batas waktu, Pak. Jadi hasil musyawarah itu dijadikan sebagai apa? Kebijakan. Dijadikan kebijakan. Kalau tadinya ketika beliau kirim pasukan ke wilayah yang ada perangnya, ke Irak, kemana-mana, itu tidak ada apa? Kebijakan, istilahnya apa? Rolling pasukan. Tidak ada istilah begitu. Maka kemudian apa? Begitu setelah hasil musyawarah dengan wanita-wanita, istri-istri pejuang tadi, maka beliau buat kebijakan, ya, menetapkan batas waktu berperang bagi laki-laki selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Begitu kurun waktu itu telah berlalu, ia pun menarik pasukannya yang berperang dan mengirim pasukan yang lainnya. Ini kalau ada komandan pasukan, ya, pasukan apa? TNI, Polri kah di sini? Kalau ada pasukan yang sedang bertugas di luar kota, ini bisa jadi rujukan nih. Ya, kalau di kita di sini gimana, Pak? Berapa lama? Ada TNI, ada apa yang sering dikirim ke tugas luar kota? Berapa lama kalau kita di sini, Pak? Mana Bapak TNI ada? Berapa lama, Pak? Kalau di kita rolling pasukan biasanya berapa lama? 4 bulan, 5 bulan, setahun, atau nggak pernah rolling sampai meninggal? Kalau udah meninggal baru dikirim peti mati. Gimana, Pak? Nggak ada yang tahu, Pak, ya? Cuma kemarin saya pernah gitu dapat informasi, katanya nggak ada rolling 4 bulan. Bener nggak? Nggak ada rolling 4 bulan. Berarti apa? Belum sesuai dengan syariat. Kasihan tuh istri-istrinya. Bisa-bisa istrinya setiap malam baca puisi tadi tuh. Ya. Atau naudzubillah apa? Memang karena dia tidak soleha misalnya, dia tidak takut kepada Allah, tidak malu, akhirnya apa? Membuat ranjangnya menjadi bergoyang. Ya. Ini naudzubillah. Tapi yang menariknya apa, Pak? Yang menariknya apa yang menjadi klarifikasi Umar dengan wanita-wanita tadi, dengan istri-istri pejuang tadi? Ini membenarkan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Allah Ta'ala tadi membuat batas bagi orang yang menggila istrinya, dia menunggu 4 bulan, kata Allah, 4 bulan. Padahal Allah kan tidak buat klarifikasi seperti apa yang dilakukan oleh Umar kan? Kan Umar kan sudah lama, setelah turun Al-Quran itu masih jauh tuh masanya.
Ya, menunjukkan apa Pak? Menunjukkan apa? Al-Quran ini Masya Allah tanpa diklarifikasi sekalipun, dia sudah sesuai dengan apa? Dengan fitrah manusia. Masya Allah. Sudah sesuai dengan fitrah manusia. Silahkan kalau mau buat klarifikasi silahkan. Tapi apa? Intinya Al-Quran itu pasti sesuai gitu. Pasti sesuai. Ya. Makanya ya bagi kita sebenarnya nggak perlu lah cari-cari klarifikasi kan tentang apa? Buat klarifikasi tentang ayat-ayat Al-Quran kan? Capek-capek diri kan? Toh ujung-ujungnya setelah kita klarifikasi ya benar juga gitu kan? Ya udah tinggal aja seperti apa? Seperti Abu Bakar gitu kan? Kalau Abu Bakar kan begitu mendengar apakah ya apapun gitu kan, mau sesuai logika nggak sesuai logika, kalau itu disampaikan oleh Allah dan Rasulnya ya sudah sami'na wa ata'na gitu. Makanya Abu Bakar itu dikenal dengan As-Siddiq, benar nggak Pak? Ya, dikenal dengan As-Siddiq yang membenarkan semua informasi yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Bahkan sesuatu yang menurut orang-orang ketika itu, bahkan menurut kita juga mungkin nggak masuk akal gitu. Kan peristiwa Isra Mi'raj itu menurut orang ketika itu kan nggak masuk akal kan? Bahkan menurut kita sekarang juga masih nggak masuk akal. Bagaimana dalam satu malam melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis naik ke langit ke-7, bahkan di atas langit ke-7 Sidratul Muntaha, dan kemudian turun lagi ke Palestina, dari Palestina balik lagi ke Mekah. Itu terjadi dalam satu malam. Masuk akal nggak? Dengan akal kita hari ini Pak, yang sudah ada pesawat bahkan jet, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Apalagi zaman dulu. Tapi karena itu disampaikan oleh Rasulnya Muhammad SAW, Abu Bakar sami'na wa ata'na. Masya Allah. Karena apa? Itu iman, namanya iman. Tapi kalau mau klarifikasi ya apa-apa juga, mau coba-coba gitu kan. Tapi pada intinya memang apa? Memang ya apa yang dikatakan oleh Allah itu di dalam Al-Quran pasti sesuai dengan apa Pak? Sesuai dengan fitrah manusia. Tadi ketika Allah katakan tunggu 4 bulan, tunggu 4 bulan, berarti apa? Memang itulah fitrah wanita. Wanita itu kalau sudah lebih dari 4 bulan, maka dia kehilangan kesabarannya. Maka dia karena sudah hilang kesabarannya harus ada solusi kan? Solusinya bagaimana? Pilihannya kalau sudah 4 bulan suaminya tidak kembali, jatuh talak 1. Itu solusi itu. Kalau bapak nggak pulang 4 bulan, nggak melayani selama 4 bulan, dan bapak sudah bersumpah tadi, tapi kalau nggak bersumpah beda tentunya. Cuma nggak melayani 4 bulan, tapi nggak bersumpah, ini beda. Itu masih tetap statusnya sebagai istri, itu sepakat para ulama. Tapi kalau dimulai dengan sumpah, aku tidak mau menggaulimu, ya dimulai dengan sumpah, maka sejak sumpah sampai 4 bulan kemudian, maka kalau tidak kembali menghubungi, maka solusi bagi wanita jatuh talak 1. Bahkan nanti disebutkan memang ada perbandingan di antara para ulama, atau perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah langsung secara otomatis atau harus diucapkan kata talak oleh suaminya. Kalau kata Abu Hanifah, apa kata Abu Hanifah? Langsung secara otomatis jatuh talak 1 kalau setelah 4 bulan dia tidak kembali menggauli istrinya. Tapi kalau kata jumhur, ya Syafi'i, Hambali, kata Imam Malik, dia harus apa? Dia harus diucapkan kata talak oleh suaminya. Kalau suaminya nggak mau, maka hakim turun untuk apa? Meminta klarifikasi kepada suaminya, sehingga apa? Suaminya kemudian mentalaknya. Ya, tapi Masya Allah ini Pak, ini solusi yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada apa? Kepada wanita yang dulu di zaman jahiliyah pernah ditalak, pernah diilah sampai 1 tahun, pernah diilah sampai 2 tahun. Karena bayangkan tadi kalau sampai diilah sampai 2 tahun Pak, dia nggak bisa menikah dengan yang lain, dia juga tidak digauli Pak, ya. Masya Allah Pak, ya. Makanya ibu-ibu harus bersyukur dengan syariat Allah Pak, ya. Ya. Kalau nggak bersyukur dengan syariat Allah, mau cari syariat apa lagi kan gitu kan? Ya, subhanallah, Masya Allah ya Pak, ya. Baik.
keterangan terkait dengan orang yang mengilah istrinya. Artinya apa? Dia bersumpah untuk tidak menyetubuhi ya istrinya, dan berlaku cuma 4 bulan. Ya. Jadi kalau ada istri-istri kita atau istri-istri di sekitar kita ini yang disumpahi untuk tidak digauli, maka perintahkan kepada dia mencatat tanggal sumpah itu. Ya, harus tahu kan? Karena kalau nggak tahu awal, nanti nggak tahu kapan berakhirnya kan? Atau bapak sendiri harus apa? Harus ingat tuh, oh aku bersumpah pada bulan Mei. Berarti apa? Bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus, September. Nah, September sudah mulai mikir-mikir tuh. Kalau tidak kembali, berarti apa? Bulan September jatuh talak 1. Nah, karena sudah jatuh talak 1, berarti masih dikasih memang. Talak itu kan, kalau talak 1 roj'i kan, masih dikasih kesempatan mikir 3 kali suci. 3 kali suci. Nah, di 3 kali suci itu masih boleh kembali tuh. Tapi kalau sudah lewat masa iddah 3 kali suci selesai, maka istri kemudian apa? Istri kemudian tinggal pilih gitu. Mau nikah dengan yang lain atau mau hidup sendiri. Kan gitu kan? Artinya apa? Dia menjadi manusia yang merdeka, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah terkait dengan mengilah atau bersumpah untuk tidak menyetubuhi istri, ya. Baik karena marah, ya, maupun karena tidak marah. Karena ada juga yang disebutkan di sini orang yang bersumpah, ya, mengilah istrinya, tidak mau menggauli istrinya dalam keadaan ridho. Misalnya apa contohnya? Dia mengatakan kepada istrinya, aku bersumpah tidak menggaulimu, ya, selama kamu menyusui anak kita, misalnya. Karena kasihan sama istrinya kan menyusui anak lumayan capek kan? Ya udahlah, kamu fokus saja. Pokoknya aku bersumpah tidak akan, ya biar apa? Biar mamanya mau nyusui kan gitu kan? Kan ada juga kan? Mama sekarang nggak mau nyusui anak kan? Biar katanya fisiknya tetap mantap, dia nggak mau nyusui anaknya. Habis itu kita kan sebagai dokter misalnya tahu gitu kan? Tahu kandungan ASI itu kan? Tahu apa yang ada pada ASI itu sehingga apa masuk ke tubuh anak kita. Nah, kita tahu. Tolonglah kasih ASI anak kita, gitu kan? Jangan kasih susu formula. Beda. Masa kamu samakan susumu dengan susu sapi, gitu kan? Ya pokoknya aku bersumpah nih, aku bersumpah nggak mau merepotkanmu, aku nggak mau menggaulimu, gitu kan? Pokoknya sampai kamu apa? Selesai menyusui anak kita. Nah, ini kan berarti bukan karena marah kan? Bersumpah tidak menyetubuhi gara-gara apa? Gara-gara anak tadi, ridho gitu, ridho. Itu juga termasuk sumpah yang berlaku 4 bulan masa tunggunya, Pak. Nah, ini dikatakan oleh siapa? Dikatakan oleh Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Makanya mau dalam keadaan ridho maupun dalam keadaan marah. Nggak usah pakai bersumpah-sumpah, Pak. Ya cuma kadang-kadang kita ingin meyakinkan kan? Ya ingin meyakinkan, ya udahlah, pokoknya aku bersumpah, aku nggak mau merepotkanmu, aku nggak mau menggaulimu, ya, biar kamu tenang di situ kan? Ya kadang-kadang ada juga ibu-ibu merasa apa Pak? Merasa berat gitu kan? Kan habis nifas kan boleh balik lagi Pak ya? Boleh hajar lagi kan? Ya baru habis nifas sudah hajar lagi gitu kan? Habis itu 9 bulan kemudian hamil lagi gitu. Oh bukan hamil, 9 kemudian brojol lagi kan gitu kan? Waduh repot ini, ya. Baru habis nifas kan nyusui kan hajar lagi berarti apa? Begitu hajar mulai hamil kan? Berarti mulai hamil setelah nifas 9 bulan lahir lagi. Anaknya baru 10 bulan udah lahir lagi kan? Udahlah aku nggak mau nyusui anakmu lah gitu. Maka kemudian apa? Kita pun mengatakan aku bersumpah nggak akan menggaulimu. Nah itu hati-hati Pak. Hati-hati. Dan itu terjadi disebutkan oleh para ulama gitu. Makanya disimpulkan apa? Mengilah istri dalam keadaan ridho artinya tidak marah,
maupun marah, maka menurut jumhur ulama tadi ya, Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad mengatakan itu jatuh ilahnya. Artinya apa? Dia harus menunggu 4 bulan. Ya, masa tunggunya 4 bulan. Nah, kalau Imam Malik memang agak beda dikit ya. Kalau Imam Malik mengatakan jika suami bersumpah terhadap istri dalam kondisi marah dengan maksud menimbulkan dampak yang merugikan. Kalau enggak marah itu tidak termasuk ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang terakhir ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 227, Allah katakan wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim ya. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikannya, maka sungguh Allah ya Maha mendengar, Maha mengetahui ya. Artinya apa? Kalau memang enggak niat kembali lagi setelah 4 bulan ya, ingin memisahkan saja, ya ingin meninggalkan saja, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, sedikit saya baca kesimpulan ya kajian pada hari ini. Yang pertama, tidak boleh bersumpah ya dengan maksud menjadi hambatan agar tidak dapat melakukan kebajikan dan kebaikan. Nah, ini jangan, Pak ya. Itu larangan. Jangan sampai kita bersumpah, aku bersumpah tidak akan tidak akan berkunjung ke rumahnya, tidak akan berdamai dengannya. Nah, ini tidak dianjurkan. Apalagi kemarin masa pemilu, Pak ya. Banyak kali sumpah-sumpah kita lihat di media sosial kan. Aku bersumpah kalau dia menang aku nggak akan ini. Aku bersumpah kalau dia menang aku ini. Itu kan ada kan? Ya, mungkin ada yang masih pegang sumpahnya, Pak. Ada nggak? Jangan sampai sumpah itu menghalangi perbuatan baik kita. Ya. Jangan sampai gara-gara tetanggaku menang, pilihan tetanggaku menang. Ya, karena aku bersumpah kemarin kalau tetanggaku menang aku nggak mau ngomong dengan dia. Ya, udah batalkan sumpah, ngomong, Pak, ngomong. Karena ngomong dengan dia itu apa? Ngomong dengan dia kebaikan. Tapi bukan berarti kita ridho dengan apa yang didukungnya, kan gitu kan? Hubungan baik dibangun, tapi tetap yang namanya kecurangan, diproses kan gitu kan? Ya benar nggak? Nah, karena sudah diproses ya sudah, nggak ada jalan lagi, ya kita serahkan ke Allah. Tapi kalau masih ada jalan lagi, tempuh jalan lagi, Pak. Gitu kan? Jadi intinya apa? Jangan sampai sumpah itu menghalangi ya kebajikan dan kebaikan kita. Yang kedua apa? Siapa yang bersumpah namun ia melihat ada kebaikan bila ia meninggalkan sumpahnya, maka hendaknya ia melakukan kebaikan dan menunaikan kafarah. Jadi kalau sudah bersumpah dan kemudian dia melihat di sumpah itu, ya kalau aku tetap mempertahankan sumpah itu meninggalkan kebaikan, maka apa? Batalkan sumpah itu dan kemudian apa? Dan kemudian bayar kafarat. Nah, yang ketiga, sumpah yang tidak dimaksudkan sebagai sumpah tidak dikenai hukuman, tidak pula kafarat. Jadi sumpah yang tadi tidak disengaja dalam hati, tidak ada hukuman, tidak ada dosa maksudnya, dan tidak ada apa? Tidak ada kafarat. Ya, tadi seperti orang di pasar-pasar itu, demi Allah, bentar-bentar demi Allah, bentar-bentar wallahi. Kalau memang tidak ada keyakinan di hatinya ketika bersumpah itu, ya, keinginan di hatinya untuk bersumpah itu, maka tidak berdosa dan tidak pakai kafarat. Dan yang keempat, ilah terhadap istri dengan maksud untuk menimbulkan kerugian, bertolak belakang dengan kewajiban menggauli istri secara baik. Yang kelima apa? Jika suami tidak kembali dari sumpahnya dalam kurun waktu 4 bulan, maka talaknya dijatuhkan kepada istri. Nah, jadi kalau sudah 4 bulan tidak kembali, maka istri jatuh talak 1. Ya. Baik secara langsung tadi yang dikatakan oleh Abu Hanifah, atau memang nanti suaminya diminta untuk mengatakan talak kepada istrinya. Mungkin ini Bapak Ibu dirahmati Allah yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, dipersilakan. Tapi kalau tidak ada, kita tunggu sholat isyraq insyaallah sebelum kita sarapan, Pak ya. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Silakan.
sumpah jabatan. Ya, kalau sumpah jabatan berarti dia bersumpah main-main atau sumpah beneran? Ya beneran kan? Ya, ta'ammadan dulu. Apa namanya, dia sengaja kan bersumpah. Makanya hati-hati Pak. Kalau sudah bersumpah ingin apa namanya, menunaikan kewajibannya dan dia kemudian dia tidak menunaikan kewajibannya, berarti apa? Berarti berdosa. Dia berdosa. Dia berdosa telah bersumpah dan tidak sesuai dengan sumpahnya. Berdosa dia. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah ada kafarat? Ya. Kalau kafarat itu kan tadi ingin membatalkan sumpah kan? Nah, pejabat kan nggak bisa membatalkan sumpah. Cara membatalkan sumpah bagi pejabat apa? Ya resign, mengundurkan diri, yaitu membatalkan sumpah. Ya kan? Benar nggak? Jadi bukan kafarat, resign gitu. Ya. Dan setelah resign bayar kafarat lagi. Nah itu. Setelah resign bayar kafarat karena membatalkan sumpah. Berarti apa? Dia mengatakan, aku tidak lagi bersumpah untuk menyelesaikan apa? Menyelesaikan program-program yang dibebankan kepadaku. Karena kamu tidak lagi bersumpah, berarti apa? Kamu membatalkan sumpah kan? Nah, membatalkan sumpah berarti apa? Apa? Kafarat. Berarti yang pertama secara hukum negara dia harus resign. Secara hukum apa? Hukum Allah dia harus bayar kafarat. Enak gak? Gampang, tinggal puasa 3 hari Pak. Cuma yang berat resignnya itu. Ya, benar gak? Aku sudah bersumpah ini 5 tahun gitu, 5 tahun. Tiba-tiba gara-gara aku mau mencalonkan jadi presiden, nah gitu kan, karena banyak gitu kan. Ya seperti kejadian kemarin karena calon presiden, akhirnya apa? Dia membatalkan. Kan harusnya kan semua pejabat sudah apa Pak? Sudah bersumpah untuk menyempurnakan 5 tahun jabatan. Ah, dia nyalonin lagi nih. Berarti harus mundur. Berarti apa? Membatalkan sumpah. Nah, nyalon untuk yang kedua kali kan baik kan Pak ya? Itu perbuatan baik kan? Ya. Nah, dia membatalkan sumpah demi perbuatan baik. Kalau dia melihat kebaikan tadi, berarti apa? Berarti dia harus bayar kafarat. Maka kesimpulan yang kita bacakan tadi di sini ada kan? Nah, ini lihat. Ya, sumpah mana tadi ini? Siapa yang bersumpah namun ia melihat ada kebaikan bila ia meninggalkan sumpahnya. Paham kan? Siapa yang bersumpah namun dia melihat ada kebaikan jika ia meninggalkan sumpahnya. Nah, kalau aku riset kayaknya ini baik nih gitu kan. Padahal dulu sudah bersumpah. Atau kalau aku calonin lagi untuk periode yang kedua, kayaknya ini baik nih gitu kan. Nah, siapa yang bersumpah namun ia melihat ada kebaikan, ya, bila ia meninggalkan sumpahnya, maka hendaknya ia melakukan kebaikan itu. Dia melakukan kebaikan itu dan menunaikan kafarat. Paham ya? Jadi pejabat yang sudah bersumpah kemudian melihat kebaikan, baik kebaikan dunianya atau kebaikan akhiratnya, pokoknya kebaikan. Berarti apa? Dia kemudian ambil kebaikan itu. Karena dia ambil kebaikan itu berarti dia harus membatalkan sumpah kan? Karena kalau misalkan ini diambil, itu diambil, nah ini sudah bertentangan juga kan? Nah, jadi kalau dia pejabat membatalkan sumpahnya, ya kalau bahasa saya dengan resign tadi, dan yang kedua setelah itu apa Pak? Setelah itu bayar kafarat. Ya, kalau membatalkan sumpah. Wallahu a'lam bishawab. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah yang sudah bersumpah, ya, yang sudah bersumpah untuk melakukan sesuatu, ya tunaikan saja. Kalau nggak mau bayar kafarat, ya tunaikan saja. Sehingga apa? Kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Mungkin ini yang kita bisa sampaikan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua dan
menjadikan kita semua nanti orang-orang yang mendapatkan posisi yang tinggi di surganya Allah Ta'ala. Ya Pak ya. Karena surga itu disebutkan oleh para ulama ada 100 tingkat Pak. Masya Allah. Ya, 100 tingkat. Mudah-mudahan jamaah Masjid Hidayah ya dapat posisi yang aliyah gitu. Yang 100 Pak ya. Biar nanti bisa tur tadi banding, bukan tadi banding, tur apa silaturahim gitu ya. Kepada orang-orang muslim yang dapat surga tingkat 1. Ya. Kan kalau orang muslim error gitu kan, masuk surga juga kan nanti. Kan orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak pernah menyekutukan Allah, tidak syirik, kan nanti akhirnya masuk surga kan? Ya. Tapi kalau sudah pernah dimasukkan neraka, jangan harap dapat surga yang tinggi kan? Ya paling dapat tingkat 1 gitu. Iya senang juga. Cuma kalau minta jangan minta tingkat 1 Pak. Kita dianjurkan kalau minta itu surga yang paling tinggi, Firdaus. Ya. Jadi paling tinggi itu nanti ya ada pintu-pintunya, surga itu ada pintu-pintunya, pintu orang puasa, pintu orang ini. Nah nanti orang puasa itu kan beda-beda juga tingkatannya kan? Nah, disebutkan ada 100 tingkat, Pak. Masya Allah. Dan satu tingkatnya tingginya itu antara langit dan bumi, Masya Allah. Ya. Jadi kayak di dunia juga Pak, ada level-level. Level apa namanya? Level rakyat biasa, level rakyat yang apa? Model-model Pak Camat gitu kan? Level juga kan? Kalau kita kumpul dengan sama-sama Pak Camatnya gitu kan? Habis itu kita kumpul sama-sama Pak Bupatinya. Nah, ini kan levelnya makannya beda Pak ya? Kalau jadi rakyat biasa mungkin makannya pakai apa? Ayam negeri gitu ya. Kalau level Pak Bupati mungkin ayam kampung gitu ya. Atasnya lagi nanti ada kumpulan apa Pak di dunia ini? Ada gubernur gitu Pak ya. Nah, ini sudah nggak makan ayam lagi Pak. Ya, habis itu ada nanti kumpulan apa namanya pemimpin negeri. Makanya ada apa namanya konferensi apa itu kan. Dan itu beda perlakuannya Pak ya. Yang di atas nggak bisa disentuh sama rakyat biasa. Kalau ada yang macam-macam menyentuh Jokowi Pak, di dia apa Pak? Ditarik sama Pak siapa namanya itu? Pak ada yang viral itu di samping Pak Prabowo itu ya. Ada tuh namanya siapa namanya Pak? Kalau sudah kursinya disentuh saja kursinya, kan ada viral itu kan? Diapain Pak? Hah? Lihat nggak Pak? Lihat nggak? Ada ajudan capres itu kemarin kan? Lihat nggak? Ada satu apa namanya ajudan gitu kan? Masya Allah kenal Pak. Nggak boleh sembarangan orang nyentuh capres Pak ya? Apalagi nanti kalau sudah jadi presiden. Nah itu memang wajar, tingkat-tingkat itu wajar. Tapi dapat itu Allah alam kan. Enggak, saya ingin katakan itulah level Pak. Level itu Allah sudah tunjukkan di sini. Ya. Nah, 100 tingkat itu Pak, 100 tingkat itu. Nah, kalau kita dapat yang tertinggi disebutkan oleh para ulama, kita bisa main-main ke tingkat 2, tingkat 10, tingkat 1. Nah, kita bisa silaturahim. Say hello lah, say hello. Tapi masalahnya yang tingkat 1 nggak bisa ke atas. Nah, ini nih. Enggak tahu, pokoknya nggak bisa aja Pak. Kalau kita bilang naiknya capek, itu yang dari atas kan turun dulu. Pakai lift gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bukan obrolan biasa ini. Ya. Ini sesuatu yang harus kita yakini, Pak. Memang begitulah nanti di hari akhirat. Ya. Makanya ada fi jannatin aliyah. Orang yang dapat kitab catatan amal yang nanti bisa dilihat Pak di surat Al-Insyiqaq itu dari ayat 6 sampai seterusnya. Orang-orang yang dapat kitab catatan dengan tangan kanannya nanti sebelah kanan. Di antara nikmatnya apa? Disebutkan oleh Allah fi jannatin 'aliyah. Masyaallah. Mereka dapat posisi di surga yang paling tinggi. Ali. Maka mudah-mudahan saya kita semua
ya maunya yang paling tinggi deh. Kalau nanti Allah kasih yang lain ya pokoknya maunya yang paling tinggi. Jangan mau yang satu aja Pak. Nanti mintanya yang penting aku masuk surga ya Allah. Terpeleset sedikit akhirnya masuk neraka. Coba kalau mintanya yang paling tinggi terpeleset sedikit ya 99 lah. Ya kan? Baik, Bapak Ibu dan rahmati Allah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan karena waktu syuruh juga sudah tiba. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan juga diberikan keinginan yang baik selalu di dalam kehidupan kita, keinginan untuk berada selalu di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu merupakan doa Rasulullah. Rasulullah sering meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka as-sabat fil amri wal azimah ala rusdi. Maka hari ini kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka as-sabat fil amri wal azimata ala rusdi. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.